Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Fidelia Rasesa dengan NIM 1918154. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi website yang akan saya kembangkan, yaitu Laundrix. Aplikasi pelayanan laundry berbasis website. Ini adalah tugas dari mata kuliah pengantar rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pembuatan akun GitLab. Dari tugas yang pertama itu, kita membuat akun GitLab terlebih dahulu. Saya membuatnya dengan username Amanda Fidelia, seperti yang tertera di sini ya. Kemudian selanjutnya ada deskripsi singkat aplikasi Laundrix, yaitu level penggunanya. Terdapat dua, yaitu user dan admin. Kemudian terdapat form login ya untuk user dan admin. Terdapat pula forum untuk membuat akun bagi user. Apabila si user belum memiliki akun, maka dapat membuatnya di sini. Kemudian Laundrix adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pemesanan jasa laundry online dengan cara si pengguna atau user dapat melakukan pemesanan. Dan nantinya dalam pemesanan, si user dapat memilih beberapa opsi untuk jenis laundry apa yang akan dipilih. Barang yang akan di laundry nantinya akan dijemput oleh pegawai laundrynya. Kemudian user dapat memilih barang yang telah selesai akan diambil sendiri atau diantarkan balik ke rumah gitu. Dan untuk admin bisa melakukan CRUD untuk olah datanya serta terdapat menu statistiknya. Dan website ini juga terdapat menu profile laundrynya, jenis layanan laundrynya, dan update diskon yang ada. Kemudian persiapan alat pengembangan, yaitu ada laptop dengan spesifikasi sebagai berikut. Saya menggunakan laptop HP dengan spesifikasi sebagai berikut, yaitu RAM-nya 4GB dengan prosesor Intel Celeron N4020 dengan CPU 1,10 GHz dan sistem operasinya yaitu Windows 10. Kemudian untuk web servernya, saya menggunakan SAMPP sebagai web server lokalnya. Selanjutnya ada web browser dan Sublime Text yang termasuk dalam text editor yang digunakan untuk menulis script programnya ya. Saya juga memakai Visual Studio Code yang sama digunakan untuk menulis script program sebagai text editornya. Kemudian untuk pembuatan database saya menggunakan DBMS MySQL, yaitu menggunakan PHP MyAdmin. Lalu selanjutnya yaitu pembuatan project dan invite Pak Ali. Kemudian melakukan pembuatan project PRPL dengan nama sebagai berikut: TA PRPL 2021 kelas C NIM 1918154 dan nama aplikasinya yaitu aplikasi pelayanan laundry. Kemudian jika sudah dibuat, maka invite Pak Ali sebagai developer. Berikut tampilan saat Pak Ali sudah di-invite. Untuk selanjutnya yaitu melakukan cloning GitLab dengan Visual Studio Code dengan menggunakan Git sebagai Git client ya. Untuk yang pertama yaitu melakukan cloning dengan cara klik clone pada project di GitLab-nya, kemudian pilih Visual Studio Code. Kemudian yang kedua adalah maka nanti akan diarahkan masuk ke Visual Studio dan nanti kita akan diarahkan untuk membuat folder atau memilih folder yang digunakan untuk menyimpan programnya. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan proses commit program ke dalam repository GitLab dengan cara sebagai berikut ya. Yang pertama ada git init. Git init itu digunakan untuk membuat repository pada file lokal. Kemudian ada git add yang digunakan untuk menambah file baru pada repository yang dipilih. Kemudian langkah selanjutnya ada git commit. Git commit itu digunakan untuk menyimpan perubahan yang dilakukan, tetapi tidak ada perubahan pada remote repository-nya. Kemudian ada git config untuk mengisikan username kita, username GitLab, dan ada git config username.email untuk mengisikan email dari GitLab kita. Kemudian langkah selanjutnya yaitu ada git push min u origin master yang digunakan untuk mengirimkan perubahan file setelah dilakukan commit ke remote repository. Dengan cara seperti ini maka program itu akan langsung ke push atau akan masuk ke project dalam GitLab kita. Seperti itu.
Kemudian yang selanjutnya yaitu analisis kebutuhan pengembangan dan rancangan aplikasi. Yang pertama ada analisis kebutuhan hardware. Ada kebutuhan hardware untuk pengembangan, yaitu ada laptop dengan spesifikasi RAM 4GB dengan operating sistemnya menggunakan Windows 10, prosesornya Intel Celeron dan CPU-nya 1,10 GHz. Ya, dan yang kedua pastinya dengan koneksi internet ya. Dan kebutuhan hardware untuk kliennya itu ada laptop dan koneksi internet tentunya. Dan yang kedua yaitu ada analisis kebutuhan software, yaitu kebutuhan software untuk pengembangan. Ada SMPP, ada browser, ada text editor, saya menggunakan Sublime dan Visual Studio Code, kemudian GitLab dan Gitbase, dan untuk prototipe-nya, untuk desain saya menggunakan Just-in-Mind prototype. Dan kebutuhan software untuk kliennya itu membutuhkan browser ya tentunya untuk membuka aplikasi berbasis website ini. Yang selanjutnya masih analisis kebutuhan software, yaitu kebutuhan fungsional. Terdapat form login bagi user dan admin, ada pembuatan akun untuk usernya, ada sistem yang dapat melakukan input pemesanan jasa laundry, dan sistem menyediakan fitur yang memungkinkan penggunanya untuk melihat profil dari laundrynya. Dan si admin dapat mengelola data laundrynya. Kemudian ada data pemesanan. Untuk kebutuhan non-fungsional, sistem memiliki tampilan antarmuka yang mudah dipahami oleh penggunanya. Kemudian, sistem dapat dijalankan oleh beberapa software web browser seperti Google Chrome, Internet Explorer, dan Mozilla Firefox. Yang selanjutnya yaitu analisis kebutuhan database. Dalam mengelola datanya, saya menggunakan MySQL sebagai software DBMS-nya. Saya menggunakan MySQL karena DBMS ini banyak digunakan karena memang tersedia secara gratis ya, sehingga cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi. Dan dalam penyimpanannya, MySQL pun tidak membutuhkan RAM besar, sehingga mudah digunakan karena jika dipasang pada server hanya memerlukan spesifikasi yang kecil. Server dengan kapasitas 1 GB pun juga masih bisa menggunakan MySQL sebagai database-nya. Untuk yang selanjutnya ada analisis kebutuhan prosedur, yaitu yang pertama user akan memilih jenis laundry-nya, maka sistem akan menampilkan jenis laundry-nya dan si user memilih jenis laundry yang akan dipilih. Sistem akan menampilkan detail jenis laundry-nya dan apabila si user kembali, maka sistem akan menampilkan halaman utamanya. Yang selanjutnya ada analisis kebutuhan personalia, yaitu saya sendiri sebagai pengembang aplikasi ya, sebagai developernya. Kemudian ada klien sebagai pemakai jasa laundry dan klien sebagai pemilik jasa laundry-nya. Untuk selanjutnya ada analisis kebutuhan dokumentasi. Dalam pendokumentasian desain ya khususnya, saya menggunakan Just-in-Mind prototype untuk melakukan desainnya. Ini tampilannya sebagai berikut ya, yang sudah ditampilkan. Kemudian untuk referensi, dalam menganalisis kebutuhannya, saya mengambil referensi dari repositori BSI, yaitu analisa dan perancangan software. Kemudian desain antarmukanya. Ini desain dari saya, insya Allah yang akan saya buat, yaitu tampilan awalnya seperti ini, ada home, profile, dan laundry-nya ini adalah jasa laundry-nya, jenis-jenis jasa laundry-nya ada apa aja. Kemudian ini untuk login user dan login admin ya. Kemudian ini tampilan untuk login user, mengisikan username dan password. Kemudian apabila belum punya akun, maka klik di sini untuk membuat akun terlebih dahulu bagi usernya ya. Kemudian selanjutnya ada tampilan login untuk admin. Seperti biasa ada mengisikan username dan password, kemudian login untuk masuk ke admin ya, halaman admin. Kemudian di sini ada tampilan halaman jika user berhasil login. Sama seperti halaman utama tadi, ada home, profile, dan laundry-nya. Terdapat tambahan juga di sini yaitu pesan jasa. Di sini digunakan untuk membuat pemesanan jasa laundry-nya ya. Jadi dilakukan di sini nantinya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.